Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, perkenalkan, nama saya Lela Amalia dari kelas A1 Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai bahan ajar teks eksplanasi kelas 11 SMA. Kompetensi dasar 3.4 menganalisis struktur dan kebahasaan teks eksplanasi. 3.4.1 mengidentifikasi struktur teks eksplanasi. 3.4.2 mengidentifikasi kebahasaan teks eksplanasi. 4.4 memproduksi teks eksplanasi secara lisan atau tulis dengan memerhatikan struktur dan kebahasaan. 4.4.1 menyusun teks eksplanasi dengan memerhatikan struktur dan kebahasaan. 4.4.2 mempresentasikan, memberikan komentar dan merevisi teks eksplanasi yang dibuatnya dalam diskusi kelompok. Apa itu teks eksplanasi dan apa tujuannya? Pengertian: teks eksplanasi adalah sebuah teks yang berisi penjelasan mengenai suatu fenomena atau peristiwa, baik fenomena sosial yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya, gempa bumi, tanah longsor, kebakaran, dan gunung meletus. Selanjutnya ada tujuan. Teks eksplanasi bertujuan memberikan pemahaman dan wawasan secara jelas kepada pembaca. Ciri-ciri teks eksplanasi yaitu yang pertama, ada faktual, adalah teks eksplanasi memuat informasi yang nyata dan benar adanya. Kedua, bersifat keilmuan, adalah teks eksplanasi membahas fenomena yang berhubungan dengan ilmu pengetahuan. Ketiga, informatif, bertujuan untuk memberikan informasi tanpa mempengaruhi pembaca. Yang terakhir, bersifat umum, menjelaskan peristiwa yang sering dijumpai dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya ada struktur teks eksplanasi. Yang pertama, identifikasi fenomena, adalah gambaran awal tentang fenomena yang disampaikan. Pada poin ini menjelaskan mengenai sebuah definisi dari judul yang dikaji tentang apa judul tersebut dan dampaknya. Kedua, penggambaran rangkaian kejadian, adalah memuat proses tersebut, menjelaskan sebuah tahapan-tahapan bagaimana pada kejadian tersebut. Ketiga, ulasan, berisikan sebuah komentar atau penilaian penulis mengenai dampak pada fenomena yang dikaji. Kebahasaan teks eksplanasi. 1. Konjungsi, kata sambung. Konjungsi kausalitas adalah kata sambung yang menghubungkan dua klausa atau lebih untuk menjelaskan sebab akibat. Contoh konjungsi kausalitas: karena, akibat, oleh sebab itu dan sebagainya. Konjungsi kronologis adalah kata sambung yang menghubungkan dua klausa atau lebih untuk menjelaskan urutan waktu kejadian. Contoh konjungsi kronologis: kemudian, lalu, setelah itu, dan sebagainya. 2. Menggunakan kata pasif. Kata pasif diawali dengan imbuhan di atau ter. Contohnya, para buruh yang tergabung dalam organisasi Ikatan Buruh Indonesia menyampaikan aspirasi mereka di depan Istana Presiden. 3. Menggunakan kata teknis. Kata teknis adalah kata atau gabungan kata yang mengungkapkan konsep, proses, keadaan atau sifat dalam bidang tertentu. 4. Menggunakan kata kerja material dan relasional. Kata kerja material adalah kata kerja yang digunakan untuk menunjukkan perbuatan fisik atau peristiwa. Contoh, kakak menyapu halaman rumah. Kata kerja relasional adalah kata kerja yang digunakan untuk menunjukkan hubungan sebab akibat. Contoh, seblak adalah makanan khas Sunda. Dan yang terakhir, bersifat informatif. Sekian materi pembelajaran hari ini, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.